Dalam episode kali ini, saya akan bawa Anda menelusuri salah satu rekaman paling penting dalam sejarah penyelidikan spiritual scientific saya. Rekaman yang bukan sahaja memaparkan anomali visual, tetapi juga memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih signifikan dalam komunikasi spirit. Inilah kisah manifestasi Arka, komunikasi spirit di Titihayu. Pada tahun 2008, saya terlibat dengan satu camp pendidikan luar di Titihayun, dan kebetulan saya in charge modul penghayatan malam pada ketika itu. Sebelum aktiviti bermula, saya telah memasang kamera bagi merekam aktiviti paranormal di suatu lokasi, agak jauh dari kawasan aktiviti. Ketika itu, seorang rekan jurulatih mengikuti saya. Namun, tanpa saya sadari, sewaktu saya sedang sibuk memasang peralatan, rekan saya sebenarnya telah meninggalkan kawasan tersebut tanpa saya tahu. Dan ketika itu saya sedang sibuk dengan setup kamera. Tiba-tiba ada suara dari arah belakang bertanya, "Di sini pun boleh dapat kok." Suara itu kedengaran sangat jelas. Tetapi saya diam. Saya tidak menjawab karena saya pikir itu mungkin suara rekan saya. Tetapi suara itu datang lagi. Dan sekali lagi. Seolah-olah ingin memastikan saya mendengar dan memberi respon. Apabila saya selesai memasang kamera, saya menoleh ke belakang dan jawab, "Di mana-mana pun ada. Tetapi sebenarnya tiada sesiapapun di belakang saya." Pada waktu itu saya memang seorang diri. Dan disinilah bermulanya persoalan besar. Siapakah yang bertanya kepada saya pada malam itu? Namun, ramai yang menolak rekaman ini sebagai rekaman paranormal yang telah merekam manifestasi anomali yang mewakili kesadaran. Malah melabelnya sebagai serangga dan satu pembohongan besar. Dengan alasan bentuknya tidak menyerupai manusia walaupun rekaman anomali ini tidak menunjukkan ciri serangga. Serangga yang direkam biasanya menampilkan susuk fisikal yang jelas. Kakinya, badannya, sayapnya, semuanya kelihatan, dan ini adalah contoh rekaman nyamuk yang hinggap di atas lensa kamera. Susuk fisiknya sangat jelas dengan kaki panjang dan bentuk yang konsisten. Jauh berbeda daripada manifestasi energi yang muncul di Titihayu. Tetapi ramai orang terlupa. Malah saya sendiri mengambil masa 22 tahun untuk benar-benar memahami konsep roh secara saintifik. Roh ialah kesadaran. Dan kesadaran itu ialah roh. Ini bermakna kesadaran adalah intipati roh yang wujud dalam bentuk medan magnet sebagai energi tulen yang unik tanpa bentuk visual. Manakala kesadaran yang wujud dengan tubuh fisikal dikenali sebagai persona, yang wujud sebagai individu dengan personality yang unik. Sering juga dinyatakan bahwa kesadaran tanpa tubuh fisikal dirujuk sebagai disembodied spirit. Ini bermakna kesadaran tidak memiliki bentuk atau visual. Kewujudannya tiada alat modern boleh kesan kehadirannya, kecuali jika kesadaran itu memilih untuk hadir dalam dunia fisikal dengan memanipulasi tenaga eterik daripada persekitaran, lalu menghasilkan avatar yang menyerupai dirinya sebagai representasi kehadirannya. Jika dirinya adalah kabus, maka avatarnya seperti kabus. Jika dirinya adalah manusia cahaya, maka avatarnya juga manusia cahaya. Jika dirinya adalah kesadaran cahaya semata-mata, maka avatarnya juga adalah cahaya. Demikian juga jika kesadaran itu adalah hewan, maka avatarnya juga adalah kelihatan seperti hewan. Jadi untuk menjawab persoalan siapakah yang bertanya kepada saya pada malam itu, saya terpaksa menunggu sehingga 18 tahun untuk menjalankan analisis saintifik menggunakan 3 aplikasi utama. Ghost Thermometrics versi 3.4.8, Advanced Spiritual Intelligence versi 3.6.1,
dan Spiritual Emotional State Profiler versi 3.4.5. Ketiga-tiga aplikasi ini menganalisis data pixel rekaman asal, suhu, struktur energi, spektrum cahaya, dan profil emosi yang saya simpan selama 18 tahun. Hasil analisisnya sangat luar biasa. Advanced Spiritual Intelligence menunjukkan spirit yang muncul dalam rekaman berada dalam mood arka. Mood arka ialah tahap kesadaran tertinggi dalam dunia roh, keadaan di mana spirit berada dalam kesadaran paling stabil, paling fokus, dan mood paling ideal berinteraksi dengan dunia fisikal. Dalam mood ini, spirit bukan sahaja mampu membentuk avatar eterik yang direkam semenit selepas saya memperkenalkan diri saya, tetapi juga mampu menghasilkan komunikasi vokal yang jelas. Ini menjelaskan mengapa suara yang saya dengar malam itu bukan suara residual atau bukan bunyi. Ia adalah komunikasi sedar daripada entiti yang hadir. Anomali yang hadir bertanya karena ia sedar akan kehadiran saya. Ia bertanya karena ia ingin berinteraksi. Dan ia bertanya karena ia berada dalam kesadaran yang membenarkan komunikasi antara dimensi. Ghost Thermometrics pula menunjukkan bahwa anomali ini mempunyai 7 band spektrum cahaya. Satu tanda manifestasi penuh kewujudan Tuhan yang wujud dalam semua aspek kehidupan sebagai manifestasi sifat kesempurnaan pencipta dalam bentuk cahaya yang dianugerahkan ke atas semua kesadaran yang sempurna. Karena pencipta itu sendiri adalah cahaya. Anomali ini memiliki struktur energi seperti cahaya spektrum yang mempunyai suhu yang berbeda pada setiap lapisan energi dengan panas antara 41 hingga 45 derajat Celcius yang jauh lebih tinggi daripada suhu persekitaran yang sejuk. Spirit Emotional State Profiler menunjukkan spirit ini berada dalam keadaan joy yang stabil dan mendalam, menunjukkan profil emosi high level spirit yang benevolent, tenang, mesra, tidak agresif dan tidak tertekan. Nada suaranya yang bertanya, saya selari dengan profil ini. Yang bertanya bukan untuk menakutkan, bukan untuk mengancam, tetapi seperti seseorang yang ingin berkomunikasi secara harmoni. Berdasarkan keseluruhan analisis saintifik, satu kesimpulan jelas dapat dibuat. Suara misteri yang bertanya pada malam itu adalah manifestasi vokal daripada kesadaran peringkat tinggi yang hadir dalam mood arka. Kesadaran tersebut mempunyai struktur energi kompleks, suhu tinggi, lonjakan tenaga konsisten, spektrum 7 band, dan emosi joy yang mendalam. Semua ini membuktikan bahwa kesadaran itu bukan saja hadir secara visual, tetapi hadir secara sedar dan sengaja untuk berinteraksi. Dengan kata lain, suara itu datang daripada entiti yang sama yang muncul dalam rekaman adalah satu manifestasi kesadaran tinggi yang memilih untuk berkomunikasi. Pendek kata, rekaman Titi Hayun 2008 bukan sekadar anomali. Ia adalah evidence saintifik bahwa komunikasi antara dimensi bukan sahaja mungkin, tetapi boleh dianalisis, difahami, dan dibuktikan.